lagi dengan kakak bimbingan master ini wajada. Oke adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa sejenak. Doa dimulai, doa selesai. Oke adik-adik, hari ini materi kita adalah larutan elektrolit dan non elektrolit dan reaksi redoks ya. Jadi larutan elektrolit dan non elektrolit ini dia gabungan ya. Sementara reaksi redoks itu dia terpisah ya. Nah, jadi perkenalkan, nama kakak adalah Ilham, Kak Ilham ya. Oke. Nama panjangnya adalah Kak Ilham Arifin. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama ya. Nah, jadi di sini kita akan membahas soal-soal ya. Langsung saja kita masuk untuk soal yang pertama, yaitu suatu larutan dapat mengantarkan listrik jika dalam larutan tersebut terdapat titik ya. Nah, yang A di situ katanya apa? Partikel-partikel yang bergerak bebas. Oke. Kemudian yang B, molekul-molekul yang bergerak. Yang C, atom-atom yang bebas bergerak. Yang D, ion-ion yang bebas bergerak. E, zat yang mudah terlarut dalam air. Oke. Nah, jadi kalau dia larutan yang dapat menghantarkan listrik, itu disebut dengan apa? Disebut dengan larutan elektrolit ya. Sedangkan larutan yang tidak dapat mengantarkan listrik adalah larutan non elektrolit. Nah, jadi kenapa larutan elektrolit dapat mengantarkan listrik? Alasannya adalah karena ketika dilarutkan di dalam air, maka ion-ionnya akan bergerak bebas ya. Jadi dia akan terurai menjadi ion-ion. Nah, ion-ionnya itulah yang akan bergerak bebas. Nah, jadi jawaban dari soal nomor 1 adalah D ya. D ya. D. Kenapa? Karena kalau misalkan yang lain ya, itu dia molekul-molekul gak mungkin. Karena yang kita masukkan itu adalah molekul. Kemudian kalau misalkan atom-atom juga tidak mungkin. Karena kalau suatu zat kita masukkan ke dalam air, dia akan terurai menjadi ion-ion ya. Contohnya misalkan NaCl ya. NaCl kalau kita masukkan ke dalam air, maka dia akan terurai menjadi ion Na dan ion Cl. Ion Na positif dan ion Cl negatif ya. Oke. Itulah untuk jawaban soal nomor 1. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Larutan H2SO4 di dalam air akan terionisasi dengan reaksi H2SO4. Nah, H2SO4 ini merupakan apa? Elektrolit kuat ya. Jadi H2SO4 itu merupakan elektrolit kuat. Nah, jadi ketika H2SO4 dilarutkan dalam air, maka dia akan terionisasi. Nah, berarti dia terion, berubah menjadi ion-ion, begitu kan? Nah, jadi bagaimana ion-ionnya begitu? Nah, jadi kita perhatikan untuk yang A. Yang A 2H positif tambah SO4 2 negatif. Nah, jadi kalau dia terurai menjadi ion-ion, yang benar yang mana coba kira-kira? Dari A, B, C, D, E, yang benar adalah yang A ya. Yang benar adalah yang A. Oke. Kalau di sini kenapa nggak benar? Yang B, perhatikan. Di sini SO4-nya cuma 1 ya. Jadi kalau dia H2SO4 itu dia terurai menjadi ion H positif dan SO4 2 negatif ya. Jadi di sini hanya ada 2, berarti dia 2H positif.
SO4-nya dia hanya satu, berarti SO4 2 negatif. Nah, kalau yang B dia ada 4 SO4-nya, salah ya. Kemudian di sini H2 positif, salah ya. H2 positif nggak ada H2 positif ya. Yang ada hanya H positif. Kemudian ini H2SO4. Di sini dia harusnya H positif bukan H2 positif, salah ya. Kemudian di sini H positif, tapi di sini 2. Nah, nggak boleh ya. Harusnya dia H positif bukan H2 positif. H2 positif ini dia itu adalah molekul ya. Dia molekul, artinya dia molekul, dia nggak boleh ada muatannya ya, seperti itu. Nah, jadi yang benar adalah yang A. Oke, soal nomor 3. Senyawa berikut yang di dalam larutannya menghasilkan ion paling banyak adalah, nah perhatikan. Jadi kalau misalkan senyawa-senyawa ini kita larutkan dalam air, tentunya dia akan berubah menjadi ion-ion, ya kan? Berubah menjadi ion-ion. Nah, dari senyawa-senyawa ini, yang manakah yang memiliki jumlah ion paling banyak? Oke, kita perhatikan. H2SO4. Berarti berapa di sini ionnya? 2H positif. Berarti 1 SO4 2 negatif. Berarti 1 tambah 2 adalah 3 ya. Berarti yang A adalah 3. Kan begitu kan, sama dengan yang ini tadi. Berarti 1 ion positif tambah 2 ion negatif berarti. Oke, adik-adik, kita lanjut ke soal nomor 3. Senyawa berikut yang di dalam larutannya menghasilkan ion paling banyak adalah, nah, di sini ada beberapa senyawa, ya kan? Nah, jadi di sini yang ditanya adalah ion yang paling banyak. Nah, berarti di sini harus kita harus kita buat ion-ionnya seperti itu ya. Nah, jadi kalau dia misalkan H2SO4 terurai di dalam air, nah dia bagaimana dia berubah menjadi ion-ion? Ion apa saja yang nantinya akan dihasilkan dari H2SO4 ini kan, gitu kan? Nah, jadi caranya ya, perhatikan ya. Kalau dia H2SO4, dia itu akan terurai menjadi ion 2H positif ditambah SO4 2 negatif. Nah, jadi bagaimana cara dapatnya ini? Nah, perhatikan ya. Di sini ini kan ada H dan SO4. Jadi kan dia ion-ion itu kan dia sudah spesifik. Ion-ion ini dia memang sudah spesifik atau sudah ketentuan, ada namanya masing-masing ya. Kalau misalkan dia SO4, nah itu dia namanya sulfat gitu. Kemudian kalau dia ion hidrogen berarti H positif. Nah, berarti ion positif. Jadi ion-ion itu artinya atom yang bermuatan ya. Nah, ini berarti H muatannya positif ya. Jadi H positif ya. Nah, jadi ion H positif. Nah, duanya dari mana? Duanya itu karena di sini ada 2 H-nya ya. Ada 2 H-nya, maka dia akan menjadi ion 2H positif kan gitu. Nah, SO4-nya di sini merupakan ion negatifnya ya. Nah, SO4-nya itu dia merupakan ion negatifnya. Nah, jadi di sini SO4-nya ada 1, maka koefisiennya hanya 1 ya. Maka di sini 2H positif tambah SO4 2 negatif ya. Oke. Nah, jadi kalau H2SO4 kita masukkan ke dalam air, dia akan berubah menjadi ion 2H positif tambah SO4 2 negatif. Nah, oke ya. Itu. Kemudian untuk yang Al Cl3. Nah, Al itu terletak di golongan 3A.
Nah, jadi kalau dia 3A, maka di sini dia akan terurai menjadi ion Al3 positif. Ya, Al3 positif. Nah, ini udah dipelajari ya, itu di semester 1 tentang struktur atom ya. Cara menguraikan menjadi ion-ion sudah dipelajari ya. Nah, jadi kalau misalkan Al itu dia menjadi Al3 positif ditambah 3 Cl negatif ya, 3 Cl negatif. Nah, berarti di sini berapa jumlah ionnya? Berapa jumlah ion AlCl3? Ion-ionnya berarti jumlahnya 1. Ini 3 ditambah dengan 1. Berarti ini jumlahnya adalah 4, ya kan? Ini tadi jumlahnya adalah 3 ya. Oke. Kemudian yang ini, kalau kita uraikan dia menjadi ion-ionnya, maka dia di sini akan terionisasi menjadi Na4+. Nah, jadi kationnya atau ion positifnya namanya Na4+, kemudian ditambah dengan Cl-. Cl- ini merupakan anionnya atau ion negatifnya ya. Nah, jadi di sini jumlah ionnya adalah 1 tambah 1 berarti 2 ya. Oke. Kemudian yang D nanti jumlah ionnya berapa? Nah, kita uraikan dulu dia ya, berarti menjadi CH3COO- ditambah H positif. Berarti di sini ada 1 ditambah 1 sama dengan 2 ya. Nah, kemudian untuk yang E Na2SO4 dia akan terurai menjadi ion 2Na positif ditambah SO4 2 negatif ya. Nah, berarti di sini jumlah ionnya adalah 1 tambah 2 sama dengan 3. Oke. Jadi yang paling banyak ya, yang paling banyak jumlah ionnya adalah yang B ya, yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Kristal NaCl tidak menghantarkan listrik, sedangkan larutan NaCl dapat menghantarkan listrik. Kesimpulan yang benar dari pernyataan berikut adalah, oke, kita perhatikan ya. Nah, jadi NaCl ketika dia dilarutkan di dalam air, maka dia akan terurai menjadi apa? Terurai menjadi ion-ion ya, terurai menjadi ion-ion. Sementara kalau dia dalam bentuk kristal, dia masih dalam senyawa. Nah, jadi kalau misalkan kristal itu dia tidak dapat menghantarkan listrik ya. Kristal itu tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, jadi dari penjelasan kakak, yang mana kira-kira optionnya? A, B, C, D, E. Nah, jadi jawabannya adalah B ya. Jadi dalam bentuk senyawa itu tidak dapat menghantarkan listrik, tetapi yang dapat menghantarkan listrik adalah ketika dia sudah dilarutkan dalam air dan terurai menjadi ion-ion. Coba perhatikan yang A. Yang A itu ion-ion pada kristal NaCl bebas bergerak. Salah ya. Kenapa salah? Karena dalam bentuk kristal dia belum berubah menjadi ion-ion. Oke. Dalam bentuk yang jawaban yang B. Ion-ion pada kristal NaCl tidak bebas bergerak. Ya, betul ya.
NaCl berarti tidak bebas bergerak. Sedangkan ion-ion pada larutan NaCl bebas bergerak. Berarti ketika dia sudah dilarutkan, maka dia akan terurai menjadi ion-ion. Kemudian senyawa NaCl mengalami ionisasi sebagian. Nah, ionisasi sebagian salah ya. NaCl ini merupakan larutan elektrolit kuat. Jadi kalau dia elektrolit kuat, dia mengalami ionisasi sempurna ya, ionisasi sempurna. Senyawa NaCl merupakan senyawa kovalen. Nah, ini juga salah. Kenapa? Karena tidak ada hubungannya antara senyawa kovalen dengan dengan dapat tidaknya mengantarkan listrik ya. Kemudian yang E, dalam larutan NaCl menyerap ion positif dan negatif dari air. Nah, salah ya. Harusnya dalam larutan NaCl terurai menjadi ion positif dan ion negatif. Oke, jadi jawaban dari soal nomor 4 adalah B. Oke, adik-adik, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, di soal nomor 5 di sini ada percobaan beberapa larutan ya. Ada beberapa larutan. Kemudian dites ya. Untuk HCl itu dia lampunya menyala. Begitu. NaCl lampunya menyala positif, gula tidak menyala, NaOH menyala, etanol tidak menyala, H2SO4 menyala. Nah, di sini juga terdapat indikator lakmus ya kan, setelah kita uji dengan larutannya. Nah, di sini ada, kalau untuk HCl dia merah-merah, NaCl merah biru, gula merah biru, NaOH biru-biru, etanol merah biru, dan H2SO4 merah-merah. Nah, jadi di sini yang ditanya adalah kesimpulan dari data tersebut adalah, nah, jadi dari data tersebut ya, kesimpulan yang benar adalah, nah, di sini ada A, B, C, D, dan E. Coba kita lihat ya, yang mana yang benar. Coba kita lihat yang A. Larutan NaOH adalah larutan yang bersifat netral. Larutan yang bersifat netral. Kita lihat ya, NaOH adalah larutan yang bersifat netral. Salah ya, karena dia lakmusnya dia biru-biru, berarti salah. Kemudian yang B, larutan NaCl adalah larutan yang bersifat basah. Kita lihat, larutan NaCl adalah larutan yang bersifat basah. Salah ya, karena dia di sini merah biru. Merah biru itu artinya dia netral ya, netral. Jadi bukan bersifat basah. Kemudian yang C, larutan gula adalah non elektrolit yang bersifat basah. Non elektrolit, dan bersifat basahnya salah ya. Jadi dia bersifat basah salah ya. Kemudian yang D, larutan etanol adalah non elektrolit yang bersifat basah. Kita lihat, etanol ya benar, bersifat basah salah ya. Kemudian yang E, larutan elektrolit dapat bersifat asam, basah ataupun netral. Larutan elektrolit HCl ya, berarti positif. Positif berarti elektrolit ya. Elektrolit berarti dia bersifat, di sini dia bersifat asam, merah-merah. Kemudian kita lihat NaCl, dia di sini netral ya. Kemudian NaOH di sini dia positif, di sini basah. Nah, jadi di sini yang benar adalah E ya, karena larutan elektrolit yang dia lampunya menyala, dia dapat bersifat asam, ini HCl, basah berarti dia NaOH ya, basah, dan netral. Netral ini berarti NaCl. Ya, NaCl berarti dia netral. Jadi yang positif ya, yang positif artinya yang lampunya menyala atau larutan elektrolit, dia dapat bersifat asam, basah ataupun netral ya. Berarti yang positif ini dia sifatnya bisa asam, bisa basah atau netral. Oke. Jadi jawaban dari soal nomor 5 adalah D.
E. Ya. Oke, jadi kemudian kita lanjut ke soal nomor 6. Menurut kaidah pengikatan dan pelepasan elektron, zat yang mengikat elektron dinamakan. Nah, jadi zat yang mengikat elektron adalah oksidasi, sedangkan yang melepas elektron adalah reduksi. Berarti jawabannya adalah C. Kemudian nomor 7, soal nomor 7. Perhatikan. Zat pengoksidasi disebut. Nah, zat pengoksidasi itu artinya zat yang mengalami oksidasi. Disebut dengan apa? Disebut dengan reduktor. Ya. Ini kita lanjut ke soal nomor 8. Obat berikut yang merupakan reduksi adalah, seperti yang kita ketahui bahwasanya reduksi itu artinya penurunan bilangan oksidasi. Ya. Penurunan bilangan oksidasi. Nah, jadi dari A, B, C, D, E, yang mana dia yang mengalami penurunan, ya, penurunan bilangan oksidasi. Oke, oleh sebab itu di sini kita cari satu-satu nilai bilangan oksidasinya. Nah, untuk NH3, ya, NH3 itu yang kita cari adalah siapa? Si N. Ya, kenapa N yang kita cari? Karena di sini N yang tidak ada dalam aturannya. Jadi bilangan oksidasi itu yang dicari adalah yang tidak ada dalam aturan, ya. Jadi yang tidak ada dalam aturan itulah yang kita cari. Jadi kalau NH3 berarti yang dicari di sini si N. Kenapa? Karena N adalah yang tidak ada dalam aturan. Jadi di sini cara mencari N yaitu N ditambah dengan positif 3 sama dengan 0. Berarti nanti di sini N-nya sama dengan min 3, ya. Berarti di sini N-nya sama dengan min 3. Begitu, bilox N-nya adalah min 3. Kemudian bilox N dalam NH4+. Nah, berarti di sini X, ya, N-nya diteribatkan dengan X karena kan N tidak diketahui. X ditambah 4 sama dengan positif 1. Berarti 4 kurang 1, ya. Berarti berapa? Berarti apa namanya? Berarti di sini X, ya kan? X ditambah 4 sama dengan positif 1. Ya. Berarti di sini X-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan min 3, ya. Berarti X-nya di sini sama dengan min 3. Dari min 3 ke min 3 berarti dia apa? Berarti dia bukan termasuk reduksi, ya. Berarti tidak ada perubahan. Berarti tidak oksidasi dan juga tidak reduksi. Kemudian dari sini coba kita lihat N dalam NH3 sama, ya, berarti min 3. N dalam NH2 berarti di sini X ditambah 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 2. Berarti X sama dengan min 2. Nah, dari min 3 ke min 2 itu mengalami kenaikan. Berarti dia oksidasi. Berarti yang B salah, ya. Kemudian yang C. Berarti di sini kalau yang C perhatikan, ya. Jadi kalau yang C, yang di sini yang ditanya adalah si N, karena O ada dalam aturannya. O itu dalam aturannya berapa? Minus 2, ya. Bilox O dalam aturannya adalah minus 2. Berarti X dikurang 2, ya. X dikurang 2 sama dengan, nah ini O kan min 2. Min 2 dikali 2 sama dengan min 4 sama dengan, nah berarti X sama dengan 4. Nah di sini X dikurang 3 kali min 2 sama dengan min 6 sama dengan min 1. Berarti X sama dengan 6 kurang 1 sama dengan 5. Nah, berarti dari 4 ke 5 mengalami kenaikan. Berarti disebut dengan oksidasi, ya. Kemudian dari sini ini 0.
ya, bilangan oksidasi N2 ya, N2 itu termasuk unsur bebas. Jadi bilangan oksidasinya adalah 0. Kemudian N dalam NH3. Berarti di sini X ditambah 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 3. Ya, X sama dengan berapa? Min 3. Nah, dari 0 ke min 3 mengalami penurunan. Berarti jawabannya adalah D ya. Berarti jawabannya adalah D ya. Langsung aja kita dicari ya. Berarti kita nggak perlu mencari yang D ya. Tapi kalau mau dicari juga tidak mengapa ya. Coba kita cari. Berarti di sini unsur bebas 0 ya, unsur bebas 0. Untuk yang ini berarti X kurang 2 kali min 2 min 4 sama dengan 0. X sama dengan 4. Berarti dari 0 ke 4 mengalami kenaikan berarti oksidasi. Jadi jawabannya adalah D. Oke, jadi kita lanjut ke soal nomor 9. Diketahui reaksi berikut 2CO tambah 2NO menghasilkan 2CO2 tambah N2. Bilangan oksidasi C berubah dari, nah, yang A di sini 0 menjadi min 2, yang B 0 menjadi positif 2, C positif 2 menjadi 0, D positif 2 menjadi positif 4, E positif 4 menjadi positif 2. Nah, C kita lihat C ya. C di sini di CO2 ya, berarti di CO ya. Nah, berarti di sini yang diketahui itu kan O. O berapa bilangsnya? Min 2. Berarti X dikurang 2 sama dengan 0. Berarti X di sini adalah positif 2 ya. Berarti C ya, C di CO itu adalah positif 2. Sementara C di CO2 kita lihat ya. C di CO2 berarti di sini C-nya kita libatkan dengan X dikurang 4 sama dengan 0. Berarti C atau X sama dengan 4. Berarti bilangan oksidasi C berubah dari positif 2 menjadi positif 4. Jadi jawabannya adalah D ya. Jawabannya adalah D. Oke, soal yang terakhir ya. Soal nomor 10. Di sini diketahui suatu reaksi ya, 2HNO2 tambah H2S menghasilkan 2NO tambah S tambah 2H2O. Unsur yang mengalami penurunan Gilox adalah, nah, jadi kalau yang mengalami penurunan namanya apa? Reduksi. Sedangkan yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi disebut dengan oksidasi. Nah, jadi dari A, B, C, D, dan E, yang manakah yang mengalami penurunan Gilox? Coba kita tes ya. N dalam HNO2. Nah, kita cari ya. N dalam HNO2. Berarti di sini H itu dalam aturan berapa? Positif 1 ya. Positif 1. Kemudian N itu kita ibaratkan dengan X tambah X. Kemudian O dalam aturan adalah min 2 sama dengan 0. Berarti X di sini adalah 2 dikurang 1 sama dengan berapa? Oh, sorry ya. Ini 2 kan? 2 dikali 2 berapa? Min 4 ya, min 4. Berarti di sini X-nya sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3 ya. Berarti N dalam HNO2 di sini 3. Nah, kemudian kita cari yang di sebelah kanannya N-nya di mana? Di NO2. Nah, berarti di sini N-nya kita ibaratkan dengan X, kemudian O-nya dia berapa? Min 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 2. Nah, jadi dari positif 3 ke 2 mengalami apa? Penurunan bilangan oksidasi.
Jadi langsung aja kita lihat adalah A, ya jawabannya adalah A. Tapi kalau untuk memperjelas apakah yang di B, C, D dan E itu jawabannya penurunan atau kenaikan, coba kita tes ya. Untuk yang B, H dalam HNO2 ya. H dalam HNO2. Nah, H itu kan udah ketentuan. Dia positif 1. Jadi H di sini adalah positif 1, H di sini adalah positif 1. Jadi nilai H dalam HNO2 itu tidak mengalami penurunan, artinya tetap ya. Berarti jawaban yang B salah. Kemudian H dalam H2S. Nah, H dalam H2S itu nilainya juga tetap ya. Jadi H itu sudah ada dalam aturannya. Jadi nilainya positif 1 ya. H positif 1 di sini di H2S dan positif 1 di H2O. Berarti dia tetap ya. Tetap tidak mengalami penurunan. Kemudian yang S dalam H2S. Nah, S dalam H2S berarti di sini berapa biloxnya? Karena H itu positif 1, kita kalikan 2 berarti positif 2 ya. Positif 2 tambah X sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 2. Berarti S di sini ya, S di sini adalah min 2. Sedangkan S yang di sini ya 0. Berarti dari min 2 ke 0 itu mengalami kenaikan. Nah, berarti kalau dia kenaikan berarti salah ya jawabannya ya. Kemudian O dalam HNO2. Nah, O itu dia sudah ada dalam aturan. Nah, O itu dia ketetapannya adalah min 2. Jadi O di sini min 2, O di sini juga min 2, O di sini juga min 2. Jadi kalau dia O dalam HNO2 tidak mengalami kenaikan dan tidak mengalami penurunan. Jadi jawabannya adalah A. Oke, demikianlah materi kita pada hari ini tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit dan reaksi redoks. Mudah-mudahan apa yang kakak sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat untuk adik-adik semua. Master Ilmi Majada Wajada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.